ayo teman-teman yang misalnya waktu SMA nggak suka belajar matematika, ayo masuk administrasi publik. Pasti seru banget untuk orang-orang yang misalnya jago ngomong, bisa kayak misalnya public speaking. Iya. Bisa nih paling cocok masuk administrasi publik. Sebelumnya perkenalan dulu aja, Le. Biar enak kita ngobrolnya. Oke, terima kasih Leku. Ini saya perkenalkan diri dulu. Saya Firman Saputra Napitupulu, asal dari Bali G. Sekarang studi di Universitas Diponegoro, ngambil jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 2017, angkatan tahun 2017. Seperti itu, Lek. Mantap. Kabar sehat? Kabar sehat, Lek, tapi tetap melihat kondisi sekarang, kita tetap mendoakan yang terbaik untuk kondisi sekarang, Le. Yoi. Berarti sekarang lagi sibuk apa nih? Kuliah? Kebetulan sekarang, Le, aku kuliahnya udah selesai, tinggal nyusun TA. Rasanya jadi anak Semarang gimana, Le? Rasanya pertama-tama itu agak aneh sebenarnya, karena kita kan tahu sendiri kita asal dari Sumatera, punya budaya yang berbeda dengan budaya di sini, orang di sini seperti itu lah, kayak mereka itu lebih halus daripada kita, atau mungkin kita lebih berbeda banget mungkin. Nah, jadi orang-orang di sini kayak punya budaya di mana mereka itu orangnya halus-halus, ngomong pelan-pelan, terus bahasanya juga pasti beda, jadi kayak pengalamannya itu agak-agak aneh pertama-tama, tapi sekarang udah bisa menyesuaikan, sekarang udah bisa lebih baik. Beradaptasinya gimana tuh? Nah, kalau misalnya masalah beradaptasi, aku sampai gimana ya, dari semester 1 sampai semester 3 baru bisa beradaptasi. Caranya itu aku nambah link teman-teman orang-orang yang tinggal di sini, orang Jawa pastinya, orang Jawa Tengah. Jadi kayak misalnya belajar budaya mereka, budaya pertemanan mereka, cara-cara pertemanan mereka. Terus dari tempat tinggal juga kan, tempat tinggal, kos. Di sini juga rata-rata orang Jawa kan, jadi kayak belajar bagaimana menjadi orang yang lebih ramah kepada orang lain. Jadi kayak budaya di sini gitu ya. Jadi kayak harus ramah atau harus saling menyapa gitu. Jadi sangat berbeda dengan budaya Sumatera yang lumayan keras. Tuh suka dukanya. Atau ada suka duka yang lain? Jadi anak rantau gitu. Ya kalau misalnya bicara tentang suka duka, pastinya kalau dukanya kan tentunya kayak misalnya kita jauh dari orang tua, terus kalau misalnya masalah apa itu kayak kita kembali juga kan perhitungan juga, soalnya jauh dan biayanya lumayan mahal kan. Kalau dukanya itu sih, tapi kalau misalnya sekarang udah sampai semester 7, semester akhir, udah mulai terbiasa, udah mulai bisa membiasakan diri, jadi kayak udah bisa menghandle semuanya itu. Tapi pernah nggak ngalamin homesick gitu? Setiap hari lah. Kalau aku orangnya homesick, tapi sekarang udah bisa beradaptasi lah ya. Ya. Ngomong-ngomong nih, Instagram kelihatannya jalan-jalan mulu nih lah ini. Nah, kalau masalah Instagram lah, aku kayak misalnya menikmati gimana ya lah, menikmati hari-hariku dengan misalnya update di Instagram. Jadi kayak misalnya orang biar nganggap kita nggak orangnya kaku atau orangnya apa dia masih hidup kayak gitu. Jadi kayak biar kelihatan aja gitu ya. Ya, kelihatan. BTW tempat yang asik di Semarang di mana aja, Le? Tempat yang asik di Semarang, kalau masalah tempat wisata tempat wisata kayak gitu ya, Le ya. Di sini lumayan banyak sih, Le. Ada beberapa nih, ada kayak misalnya ada Lawang Sewu, tempat wisata kota tua seperti itu. Terus ada kota tua ya? Bukan kota tua kayak misalnya yang di Jakarta sih, tapi kayak lokasinya hampir mirip lah kayak gitu. Hampir mirip ya? Ya. Tadi kan kita bahas biaya hidup tuh, Le. Bisa biaya hidup di Semarang bisa digolongin murah atau gimana, Le? Kalau misalnya tentang biaya hidup, aku pernah ada diskusi tentang biaya hidup sama teman-teman yang mungkin kuliah di Medan, sama kuliah di Jawa atau daerah lain. Kalau aku bisa bilang kalau misalnya di Semarang itu biaya hidupnya murah lah, lebih murah kalau misalnya dibandingin di Medan
sama Jawa lain seperti kayak misalnya Jawa Timur, kayak misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah lebih murah, apalagi Semarang. Kalau diibaratkan makanan nih, Ya. 10.000 dapat apa, Le? 10.000 dapat nasi ayam sama es teh, Le. Waduh, murah ya. Gila, Murah. gila, gila, gila. Kalau harga kos kira-kira berapa, Le? Kalau harga kos tempat tinggal itu, Le, variasi, Le. Tapi kayak di sini rata-rata itu ya 500.000 per bulan. Ya, itu udah bagus itu. Kalau 500.000 dapat apa aja kira-kira tuh? Nah, kebetulan tempat tinggal kamu ini kan 500.000 per bulan, Le. Itu dapat dapat kamar mandi dalam, ya. Waduh, keren juga ya. Kamar mandi dalam, kasur, meja, lemari, kayak gitu. Biasa. Tadi administrasi publik ya, Le, ya? Ya, jurusan administrasi publik, Le. Waktu SMA emang pengennya emang mau administrasi publik atau gimana, Le? Atau kecemplung di administrasi publik, gimana ceritanya tuh? Kok bisa tuh jadi masuk? Kalau misalnya bicara tentang ngambil jurusan ini, Le, sebenarnya waktu SMA itu aku nggak mau ngambil jurusan ini. Awalnya itu mau aku ngambil mau apa ngambil tuh? hukum. Hukum ya? Le, hukum. Kenapa malah ke administrasi publik? Nah, itu. Tapi kalau misalnya aku lihat, kan kemarin kan kami ada beberapa diskusi nih sama teman-teman yang mau ngambil jurusan gitu kan waktu di SMA itu kelas 3 kan. Iya. Nah, jadi aku lihat potensi masuk paling besar itu di jurusan ini. Kalau misalnya ambil hukum, potensinya ada tapi kayak lebih dikit lah kalau misalnya dibandingin sama jurusan ini. Soalnya jurusan ini kebetulan kemarin ada kakak kelas lah yang udah ngambil jurusan ini. Jadi kayak potensinya lebih banyak kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh, nanti bisa belajar. Soalnya jurusan ini juga masih match sama sama hobi dan kemampuan aku di misalnya bidang sosial itu sosiologi gitu. Oh. Jadi itu kira-kira. Jadi kayak masih bisa belajar kayak gitu. Berarti itu salah satu trik kita biar bisa masuk PTN, lihat potensi dulu ya. Seberapa besar potensi atau gimana? Iya, benar lah. Jadi kayak kemarin kan diskusikan sama kating-kating yang udah lulus perguruan tinggi negeri kan, Kak, gimana ini. Jadi kayak mereka ngasih saran ngambil jurusan yang udah ada kakak kelasnya, dibarengi dengan tentunya nilai yang udah bagus kayak gitu. Le, jalur apa, Le? Kalau aku jalur SNMPTN, Le. SNM ya? Berarti untuk bisa masuk SNM itu kira-kira apa aja nih yang bisa kita persiapin kan? SNM itu kan jalur undangan tuh. Kalau SBM kita ya udah pasti persiapannya belajar. Tapi kalau SNM ini apa aja nih yang harus dipersiapin? Ya, kalau bicara tentang strategi masuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu, aku ngasih saran atau misalnya ngasih strategi itu ada beberapa nilai terkait dengan pengalaman aku ya tentunya. Jadi kayak menurut aku masuk SNMPTN itu adalah jalur keuntungan. Iya. Hoki. Jadi hoki sebenarnya hoki. Tapi ada beberapa strategi yang bisa kita siapin. Kayak misalnya yang pertama kayak aku bilang tadi potensi masuk dari misalnya kakak kelas itu ada 1 poin itu lah. Iya. Nah, 1 poin. Poin kedua yang mungkin bisa nambah itu percaya diri sama nilai. Percaya itu diri jarang sama tuh nilai. Ya, sama misalnya kan kita kan pakai 100% kan pakai rapor tuh. Atau mungkin ada prestasi portofolio atau yang lain. Tapi yang paling penting itu kita harus yakin sama nilai kita ini. Harus pede, percaya diri. Harus pede ya? Percaya diri. Terus? Kalau misalnya kita pelajarin, kita harus lihat jurusan yang lebih tinggi misalnya kayak aku nih ya, jurusan administrasi publik. Mayoritas belajar sosiologi. Kebetulan waktu SMA, sosiologi aku itu lumayan tinggi nilainya. Jadi kayak mungkin mereka melihatnya ke sana. Jadi kayak dihubung-hubungkan antara jurusan dengan nilai mata pelajaran waktu SMA yang kita hobi atau misalnya paling bisa gitu. Karena kita suka sosiologi, kebetulan kita ngambil yang berbau dengan sosiologi, jadi kemungkinan besar bisa masuk ya. Itu tapi lihat dulu ya, kayak misalnya nilainya tinggi atau misalnya nilainya bisa tuh mumpuni kayak gitu. Jadi ambil jurusan yang misalnya nilai kita paling potensi besar masuk gitu.
Oke. Itu poin kedua. Poin ketiga itu kita harus bisa gimana ya? Kalau misalnya SNMPTN ada variasinya lah. Ada yang lihat ada kampus yang dari semester 1 sampai 5, ada yang 3 sampai 5. Nah, kita harus bisa pelajari itu. Apakah grafik nilai kita naik atau grafik nilai kita mendatar atau malah kayak misalnya turun naik kayak gitu. Berarti itu salah satu triknya ya. Harus Ya, jadi kita ngelihat nilai kita naik ya di mana gitu ya. Statistika pelajarin ya, Pak ya. Apa sih namanya? ya pelajarin nilai-nilai misalnya nilai kita dari semester 1 sampai semester 5 itu salah satu strategi supaya kita lebih besar masuk menurut aku. Terus satunya lagi terakhir mungkin jangan lupa berdua. Soalnya SNMPTN itu tes keuntungan atau hoki-hokian kayak yang kita bilang tadi. Jadi kayak jangan lupa berdua itu. Berarti pasrah aja ya lah ya. Serahkan semua sama yang maha kuasa. Yakin dan berdua. Itu yakin dan berdua ya. Yakin dan berdua tips dan trik dari aku. Oke. Kenapa harus Undip lah? Emang nggak ada kampus lain? Kenapa harus Undip? Iya. Ini pertanyaan yang sering aku tanyakan waktu aku semester 1. Iya. Kebetulan waktu kelas 3 itu lah ada 2 pilihan aku masuk universitas. Iya. Jadi kemarin aku ikut SNMPTN dan aku ikut PMDK PMDK IPB. Iya. Nah, ini aku diskusi sama orang tua nih, mau ngambil mana? IPB apa Undip? Tapi kalau IPB uang kuliahnya lumayan mahal ya. Oh, salah satu faktornya ya. Biaya. Jadi pertimbangan. Biaya. Kalau bukan misalnya bilang kalau misalnya kuliah di IPB mahal ya, tapi kayak kalau di Undip aku dapat beasiswa lah ya. Beasiswa apa tuh? Bidik misi. Jadi bidik kayak misi, misalnya ya kita dibiayain dari awal sampai akhir. Jadi orang tua nyaranin itu aja deh. Lagian kalau di IPB kan D3, di sini S1, jadi ambil ini aja. Berarti itu alasannya ya. Dapat info Undip dari mana lah? Dapat info itu dari cutting, terus cari sendiri. Ya mungkin itu sumbernya. Cari sendiri dan naik cutting yang udah lulus. By the way nilai. Tadi kan kita ngomongin soal biaya nih, biaya kuliah. Kira-kira di Undip biaya kuliahnya berapa lah? Walaupun lah mungkin bidik misi ya, tapi mungkin pernah dengar apa gimana gitu. Kalau biaya di Undip itu kita pakainya sistem UKT, uang kuliah tunggal. Oke. Ada tapi sekarang itu udah sebelumnya waktu aku maba sampai semester 6 itu masih 7 golongan. Tapi sekarang udah ada 8 golongan. Ya, untuk angkatan 2020 mereka udah ada 8 golongan. Jadi dari UKT pertama sampai UKT 8 uang kuliahnya beda-beda. Dari UKT pertama itu bayarnya cuma 500. Kayak gitu. UKT kedua 1 juta, UKT ketiga 2.500.000 kayak gitu sampai UKT ke-8 itu yang paling tinggi itu 8 sampai 9 mungkin. Kalau pastinya aku belum tahu, tapi kisarannya kayak gitu. Uang kuliah di Undip. Oke. Waktu dapat pengumuman lulus nih, Lai, apa aja yang Lai lakukan gitu? Kebetulan waktu pengumuman lulus, jadi waktu kelas 3 itulah aku coba banyak universitas. Kami juga tes stand kemarin ke Medan, jadi nunggu lulus itu gimana ya? Tiba-tiba waktu kami di Medan, dapat pengumuman gitu-gitu, ya kaget, senang, ya gimana lah ya, bersyukur lah. Mungkin kondisi aku waktu itu kayak gitu. Tapi masih setelah dapat Undip, tapi masih mau nyoba yang lain nggak? Waktu dapat Undip itu masih nyoba banyak sih. Kemarin kami juga apa aja tuh, kuliah. Kemarin kan STAN, yang PMDK, terus ngambil apa lagi? Coba sekolah pramugara, semua itu lah. Jadi kayak misalnya masih ada satu yang bisa kita pegang, bisa nyenangin orang tua kan, sekolah lama-lama gitu. Jadi puji Tuhan dapat di sini, ya kira-kira itulah lah kondisinya.
Terus setelah kita dapat pengumuman nih, Lai, proses apa aja nih yang Lai lakukan gitu? Terus Ya, Lai dari misal buka webnya dapat lulus nih, abis itu proses apa aja yang harus kita laluin gitu, Lai? ya Administrasinya gimana? kemarin waktu dapat pengumuman lulus itu kita langsung disuruh itu untuk apa ya namanya ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya yang bidik misi ini ini bukan apa ya, bukan jalur sekolah. Sebenarnya bisa jalur sekolah. Jadi kita terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi. Ya. Di SNMPTN. Tapi aku nggak kayak gitu Kemarin aku dari sekolah nggak ngurus, jadi kayak aku dapat bidik misi di semester 2, ngurus dari kampus. Berarti Jadi bisa ya dari kampus. Ya, jadi administrasi pertama itu kemarin kita disuruh apa ya, ngirim data diri sebagai indikator-indikator penentuan mata kuliah. Nah, maksudnya uang kuliah tunggal. Jadi kayak ngirim pendapatan orang tua, uang apa namanya, uang air, uang listrik, foto rumah kayak gitu. Nah itu dipakai indikator untuk menentukan uang kuliahnya Jadi kemarin dapat UKT 2, aku bayar 1 juta di pertama. Tapi waktu kemarin semester 2 udah ngurus, itu dikembaliin kayak gitu. Jadi administrasinya waktu pertama-tama itu ngirim data diri di website Undip, terus ngirim berkas-berkas untuk penentuan uang mata kuliah untuk administrasi awal itu kayak gitu. Masih ingat gak hari pertama ke Undip rasanya gimana tuh? Hari pertama ke Undip itu kan kami kegiatannya itu kan pertama itu kan kayak lapor diri itu kan. Jadi yang anak SNMPTN, waktu SNMPTN kalau aku masih ingat itu ya, kira-kira itu waktu kami lapor diri itu dilaksanain ujian seleksi SBM. Jadi waktu kami lapor diri, SBM nasional dilaksanakan hari itu. Jadi waktu itu hari pertama yang sampai di Semarang, mengikuti lapor diri, ketemu orang yang rame, ketemu orang baru. Jadi perasaannya itu kaget, terus melihat orang yang berbeda itu merasa senang itu. Setelah udah masuk, gimana rasanya? Hari pertama kuliah gimana rasanya tuh? Hari pertama kuliah. Iya. Oh, hari pertama kuliah itu kita itu belum apa itu belum masuk perkuliahan, tapi masih ada orientasi. Orientasi ya? Ya, hari orientasinya apa waktu mata kuliahnya nih? Jadi di hari pertama orientasi, ya itulah kayak misalnya kemarin itu kan Undip biasanya kan buat apa namanya, buat perkumpulan untuk mahasiswa baru tuh. Jadi kayak ada agenda untuk mahasiswa baru. Nah itu hari pertama itu gimana kayak benar-benar kaget benar-benar kayak nggak ada ekspektasi untuk kayak gini. Soalnya kan kita kan gimana bilangnya, kita kan dari Sumatera, punya kebiasaan yang berbeda, tapi kayak misalnya kita lihat orang-orang kayak gitu, kaget aja kayak gitu. Kalau hari pertama ya. Tapi bisa langsung beradaptasi ya sama kehidupan di sana. Nah itu ceritanya yang menarik itu di situ. Jadi kayak kita ketemu orang-orang baru, kenalan dari mana, kita beda sendiri dari Medan. Nah, itu misalnya kebanyakan kan yang kita lihat kayak gitu lah. Kalau anak-anak yang dari daerah kayak minder gitu. Ya. Bisa kasih tips gak lah buat anak-anak yang merantau keluar gitu kan? Kita kebanyakan kayak aku kan di Jakarta nih, kalau awal-awal pertama ngomong lo gue itu rasanya berat banget lah. Menurut Laya gimana tuh? Biar kita bisa cepat beradaptasi gitu. Kalau misalnya terkait tentang percaya diri ya, kayak misalnya dari kasus yang Laya bilang, benar yang Laya bilang, mayoritas orang kalau misalnya yang merantau apalagi dari kita misalnya orang kabupaten di Medan, dari orang Sumatera yang jauh, mayoritas itu nggak percaya diri. Sama juga hal yang dirasain, itu nggak percaya diri, gimana ya, kayak misalnya kita melihat banyak orang-orang yang kayak misalnya dari Jakarta keren, dari tempat sini, jadi kayak apa aku cuman berbeda sendiri ya kayak gitu. Apalagi di jurusan aku orang Medan berapa ya,
waktu perkenalan itu cuma ada 6 orang dari Medan. Itu pun dari kota, kan kita kan dari kabupaten, jadi kayak adalah kayak perasaan gak percaya diri. Tapi itu berlangsung gak cukup lama sih, tapi soalnya di sini kan ada kakak kelas yang udah pernah kayak kita, jadi mereka ngajarin. Kalau misalnya terkait tips dan trik dari aku, gimana ya, belajar hal baru dan jangan takut sama sama perbedaan, begitu. Ya, jangan takut sama kondisi yang baru. Jadi kayak berbaur, terus terbuka, ya, terus jangan menutup diri sama orang-orang yang misalnya orang yang kenalan sama kita, orang yang berbeda sama kita, ya kayak gitu. Kalau suka duka belajar di sana gimana, Le? Suka duka belajarnya, Le. Waktu kuliah nih. Suka duka kuliah lah ya gitu mungkin ya. Boleh dibilang kayak gitu. Suka dukanya, kalau sukanya itu gimana ya? Sukanya itu pasti kita dapat ilmu yang baru tentang perusahaan, ya, kayak misalnya kita bisa upgrade diri menjadi orang yang lebih baik kan. Dapat dapat kenalan baru, link baru, dapat pengalaman baru di tempat yang baru kayak gitu. Kalau dukanya itu cuma satu doang sih kalau dari aku pribadi, kayak nggak duka sih, tapi kayak problem self kayak gitu. Jadi kayak aku yang kayak aku bilang tadi, homesick kayak gitu kan. Jadi kayak jauh dari orang tua, aku suka bikinin tapi udah bisa dihandle sampai sekarang. Mungkin dukanya cuma itu doang sih. Oke. Lebih ke kendala internal ya, bukan kendala eksternal. Kalau untuk mata kuliah aman, Le? Pernah nggak sih ngalamin? Iya ya. Kalau mata kuliah rata-rata masih bisa dipahamin sih, Le. Istilahnya kayak kalau misalnya kita serius, kalau misalnya kita memang lihat, mayoritas mata kuliah bisa diberesin sih dengan baik. Kalau menurut aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Punya mata kuliah yang disuka dan nggak disuka nggak, Le? Kalau mata kuliah yang paling disuka mungkin. Kalau yang nggak disuka nggak ada. Tapi yang paling disuka, aku paling suka itu belajar tentang hukum administrasi negara. Oh iya, ngomong-ngomong administrasi negara nih belajar apa aja, Le? Lupa nanyanya tadi. Oh iya. Keasikan ngobrol. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau jurusan kami itu ada dua konsentrasi jurusan. Jadi administrasi publik itu ada dua konsentrasi disiplin ilmu. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang manajemen publik. Yang kedua kita belajar tentang kebijakan publik. Ya, itu mungkin aja, itu apanya, Le? Kayak misalnya induk mata kuliah. Dari sini itu nanti mata kuliah. Kayak misalnya kita belajar tentang hukum administrasi negara, kita belajar tentang rekrutmen pegawai misalnya di suatu instansi, belajar tentang tata peraturan, belajar tentang kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, belajar tentang analisis kebijakan, evaluasi kebijakan, rekomendasi kebijakan. Ya itu sih kalau gambaran kasarnya tentang belajar di jurusan kita. Berat ya lah bahasannya ya. Kalau misalnya orang yang awam mungkin dengarnya berat, tapi kalau misalnya dijalani bisa sih, gampang sih soalnya. Kalau prospek kerjanya kemana aja, Le? Prospek kerja dari administrasi negara, Le? Iya. Kalau prospek kerja paling mayoritas itu ya, Le, kami itu bisa jadi analis kebijakan. Maksudnya jadi gimana kayak misalnya di suatu perusahaan, kayak misalnya gimana ya, kayak misalnya bilang ada kebijakan baru dari suatu perusahaan, jadi kita yang menganalisis kayak gitu. Jadi kayak analis kebijakan masuk di instansi pemerintahan, kita mengkaji, kita mengevaluasi, kita mengimplementasikan kayak gitu. Jadi kayak mayoritas prospeknya itu jadi analis kebijakan. Kalau misalnya yang lain itu kita bisa kayak misalnya paling umum itu kan sarjana ya, misalnya bisa jadi PNS, bisa jadi bankers, banyak lah. Tapi kalau menurut aku prospek paling besarnya itu jadi analis kebijakan. Berarti lumayan banyak juga ya buat
prospek kerjanya lah. Lumayan banyak sih, lumayan banyak tergantung keinginan dan kemampuan kita. Biasanya kan nilai ada kebiasaan-kebiasaan nih yang mencirikan suatu jurusan. Kira-kira administrasi publik yang orang lihat, oh ini anak administrasi publik nih. Ada nggak, Le? Kalau misalnya bicara tentang ciri khas mungkin ya, ciri khas. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya di Undip sih, kalau tentang jurusan kayak gitu lah nggak ada sih, Le. Tapi ada nih, kalau misalnya ciri khas kayak gitu, kalau misalnya tapi jurusan lain, kalau misalnya kami nggak ada, umum sih sebenarnya, karena administrasi publik di semua universitas ya. Yang beda itu teknik mesin mungkin. Jadi mereka terkenal dengan istilah gimana ya, keras mungkin dari awal kayak gitu. Himpunannya kuat sampai seluruh Indonesia sama kayak gitu. Jadi mungkin yang berciri khas ya. Tapi kalau misalnya jurusan aku nggak ada sih. Nggak ada yang terlalu mencirikan jurusan itu ya? Nggak ada. Sama aja kalau seluruh Indonesia menurut aku. Ini kan Lae termasuk orang yang beruntung lah. Bisa dibilang kayak gitu nggak, Le? Bisa masuk orang yang hoki mungkin ya. Hoki ya. Benar. Beruntung. Nah, mau nanya nih, Le. Pernah nggak ngerasa gagal? Ngerasa gagal dalam hal bidang apa? Dalam bidang apapun, Le. Ya, kalau misalnya tentang hal itu, aku pernah sih merasa gagal. Tapi itu permasalahan yang gimana ya, masih bisa aku handle. Tapi permasalahannya kayak gini. Aku pernah merasa gagal di Semarang ini. Aku pernah merasa gagal di pertemanan. Contohnya gitu ya, pertemanan. Jadi kayak mayoritas kayak nggak bisa. Ini masalah pribadi sih lah, kayak misalnya masalah internal. Tapi pernah gagalnya di hal itu kayak gitu. Kalau misalnya di perkuliahan, puji Tuhan, aku masih bisa menghandle. Tapi kalau misalnya perasaan gagal itu hanya di pertemanan. Kalau dari aku pribadi. Jadi pernah menyakiti atau mungkin menyinggung perasaan orang lain. Jadi kayak jadi menimbulkan duka lah sama mereka. Jadi aku pernah merasa gagal di pertemanan kayak gitu, di sini. Tapi kalau di perkuliahan, puji Tuhan masih bisa dihandle. Semester 7 udah beres. Tinggal nyusun skripsi ya. Semoga bisa cepat selesai deh. Ini kan banyak nih teman-teman kita yang pengen masuk Undip nih, Le. Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang masih SMA, yang lagi nyari jurusan, yang masih dilema mau jadi apa gitu? Pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin mau kuliah di perguruan tinggi negeri atau mungkin di Undip mungkin ya. Pesannya itu cuma satu, percaya diri. 2 deh, percaya diri dan jangan lupa berdoa. Kalau tips trik tadi udah kita bicarain. Tapi untuk orang-orang kayak misalnya secara umum itu ya kelas 3 pasti mengalami kebimbangan ya. Itu kita rasain semua. Rasain kebimbangan, mau ngambil jurusan apa, nanti aku kayak gimana, kayak gitu. Itu perasaan yang wajar untuk orang-orang yang mungkin baru memulai. Jadi saran aku itu tetap percaya diri, jangan lupa berdoa, terus diskusi sama orang tua, pasti bisa selesai pasti bisa dapat apa yang kita inginin kayak gitu. Kalau misalnya belajar kan itu kan udah mayoritas, jadi kayak kita belajar kayak gitu. Jadi tips dan trik dari aku, percaya diri dan jangan lupa berdoa kayak gitu, pasti bisa. Ini kan kemarin udah kelar nih masa PTN untuk tahun ini, Le. Pasti ada orang-orang yang gagal ya kan, Le? Ya, pasti. Punya pesan-pesan untuk orang yang gagal nggak, Le? Mungkin aku bilangnya bukan orang yang gagal sih, tapi belum berhasil. Iya. Jadi orang-orang yang misalnya belum berhasil, kalian masih punya banyak kesempatan. Jangan klaim diri kalian itu di satu kondisi kalian benar-benar nggak bisa kayak gitu, benar-benar udah gagal. Jangan pernah klaim kalian itu udah gagal. Jadi tetap terbuka sama diri, tetap upgrade diri kamu lebih baik lagi. Pasti kalau misalnya kamu berusaha, pasti kalau kamu misalnya
percaya sama diri kamu, pasti kamu bisa dapatin itu. Jadi kayak misalnya kamu melihat teman-teman kamu udah berhasil, aku kayak gini, kamu bisa membandingin, tapi itu bisa kamu buat jadi apa ya, Motivasi ya. senjata kamu untuk mencoba selanjutnya kayak gitu. Oke. Jangan jadi buat itu jadi membuat hal itu menjadi kayak misalnya teman kita udah lulus, aku belum. Hal kayak gitu jangan buat kamu jadi melemahkan kamu kayak gitu. Jadi tetap percaya diri, pakai itu menjadi motivasi, pasti bisa dapat. Oke. Kalau disuruh promoin administrasi publik nih, Le mau bilang apa nih, Le? Promosiin jurusan aku. Iya. Kalau misalnya promosiin jurusan aku nih, ayo teman-teman yang misalnya waktu SMA nggak suka belajar matematika, ayo masuk administrasi publik. Pasti seru banget untuk orang-orang yang misalnya jago ngomong, bisa kayak misalnya public speaking. Iya. Bisa nih paling cocok masuk administrasi publik. Belajar administrasi publik itu nggak susah, tapi bisa dibilang juga nggak gampang. Pokoknya enak deh. Pokoknya enak. Ayo coba administrasi publik untuk anak-anak yang mau ngambil jurusan kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Le. Ya. Kalau bukan Undip, kampus mana yang Le tuju? Le, aku kurang jelas tadi. Kalau bukan Undip, kampus mana yang Le tuju? Kampus yang mau aku tuju selain Undip, tadi IPB. IPB. Ada lagi, Le? Ketiga, aku pengen belajar di Sumatera, Le. USU, soalnya dekat sama orang tua. Nanti berarti setelah wisuda lanjut lagi nih? Apa langsung nyari kerja? Setelah wisuda, kalau misalnya rencana sih, rencana mau cari kerja dulu, Le. Cari kerja. Tapi ada keinginan juga nanti ngambil lanjut studi sampai akhir kayak gitu. Jadi untuk rencana sekarang itu masih pengen cari kerja dulu. Oke. Kalau untuk 5 tahun ke depan nih, Le, seorang Firman Napitupulu bakalan jadi apa, Le? Aku bakal jadi pengusaha dan PNS yang sukses. Oke. Amin. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan cepat nih, Le. Le, jawabnya cepat ya, Le. Oke, siap. Oke. Kupu-kupu organisasi. UKM nongkrong. UKM. Pacar teman. Pacar. Di atas, di bawah. Di bawah. Masa kuliah, masa SMA. Masa kuliah. Masa SMA deh, masa SMA. Nah, itu tuh. Emang apa bedanya nilai masa kuliah sama masa SMA? Masa SMA itu kita itu belum dihadapkan dengan apa ya, Le? Kondisi-kondisi yang berat kayak kita hadapi di masa perkuliahan kayak gitu. Jadi enak aja, nyaman gitu. Pertemanannya juga temannya kan sama dan kayak misalnya lebih asik lah mungkin. Kalau di perkuliahan kan lebih kayak kepentingan, formalitas kayak gitu. Ada juga teman tongkrongan tapi kayak lebih kayak kepentingan kayak gitu. Jadi masa-masa SMA itu masa-masa yang paling indah ya menurut aku. Terakhir nilai, berjuang apa diperjuangkan? Berjuang dong, wajib. Oke, thank you banget nilai. Kita udah ngobrol-ngobrol. Berhubung di sini juga, di sini lagi hujan, jadi audionya pasti ada gangguan. Next kita ngobrol-ngobrol lagi, Le. Siap, thank you, siap, pasti. IG-nya apa, Le? IG-nya Firmane _ Firmane. YouTube nggak ada, Le? IG-nya 2. YouTube nggak ada. Ada sih tapi nggak usah. Oke. Thank you ya, Le. Siap, thank you.